bagaimana prosesnya waktu itu sakit jantung sampai sembuh? Apakah hanya minum Hemohim saja? Nah, gimana tuh ceritanya? Oh, saya nih yang harus semua yang berbisnis ya, sharing itu harus yang masuk logika. Saat saya kabur 2 kali dari ruang operasi, saya tidak bodoh. Keluarga saya anggap saya bodoh. Saya tetap dari pagi, siang, sore saya minum obat dokter. Malam, subuh saya pasang alarm, minum Hemohim, minum Omega 3, sama minum Pure Tea. Karena ketiga produk ini, karena saya penyumbatan itu gara-gara saya kolesterol terlalu tinggi. Kolesterol terlalu tinggi, saya mulai dari 29 tahun saya sudah kolesterol, sampai di usia 47 tahun, nah itu penyumbatan terjadi. Mungkin penyumbatan sudah terjadi, tapi kita tidak pernah tahu kan. Nah, saat pagi sampai sore, saya tetap minum obat dokter, di malam subuh saya atur minum produk suplemen. Anda tahu, karena Ami memang orang setengah gila, 1 bulan saya minum produk dari Atomy, ya, dan tetap obat dokter tidak boleh berhenti. Ada perubahan Anda pikir? 1 hari saja. Kalau saya tidak punya keyakinan, itu obat produk sudah saya buang ke tong sampah. Makanya keluarga saya nantang marahnya minta ampun. Bulan kedua, dosisnya saya tambahin. Tadi saya minum 2 bungkus, akhirnya saya tambahin 3 bungkus. Bulan kedua, Anda tahu apa yang terjadi? 2 hari doang yang agak mendingan. Sisanya tetap biasa. Kalau orang yang tidak punya keyakinan, tetap produk buang tong sampah. Betul? Nah, di bulan ketiga, saya tetap lanjutkan, walaupun keluarga, saudara, adik saya, kakak saya, ya, saya kan orang gila, mau ngangkat kakak, ngangkat adik, ngangkat emak, semua juga sudah ada. Semua takut saya mati, karena mereka terlalu sayang sama saya. Suami dan anak saya meninggalkan saya bukan karena benci, karena mereka terlalu mencintai saya, takut kehilangan saya. Dia tidak mau lihat saya mati, konyol. Semakin dia dekat sama saya, dia ribut terus, saya semakin tertekan. Dia pergi, mungkin saya lebih bebas, akhirnya saya lebih cepat sembuh. Saya kirim SMS, saya bilang begitu. Daripada saya tiap hari lu orang marah, tambah tertekan saya. Saya harus enjoy. Kenapa saya sembuh? Saya tiap kali nonton Pak Kanggil bicara, nonton yang sukses-sukses bicara. Nah, setelah 3 bulan minum, 5 hari berkurang sakitnya. Wow, saya merasa itu mantap ini. Lanjut bulan keempat, tambah. Masuk di bulan 6, begitu saya kembali ke rumah sakit cek, apa yang terjadi? 80% penyumbatan terbuka dan tidak perlu menjalankan operasi lagi. Wow. Baru saat itulah saya panggil putra-putri saya ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Profesor dokternya aja mau dipukul sama putri saya yang pertama itu, yang paling galak itu. Dok, saya bayar Anda berapa? Terus bohongin kami. Terus bohongin kami. Dia takut operasi, dokter. Sudah berapa rumah sakit sudah didatangin, tetap aja dia kabur. Nah, karena anak-anak saya berpikir saya punya asuransi, ibu tidak usah keluar duit pun susah-susah. Katanya, saya bukan soal uangnya, tapi saya tidak bisa bebas. Kalau saya udah operasi, saya orangnya ngomong kencang, nggak bisa diem. Kalau udah operasi, saya pikir saya nggak bisa bebas, karena saya seperti relawan, saya kemanapun gitu loh. Cerita terlalu panjang nanti. Nah, akhirnya dimasuk ke bulan 6, saya lebih sehatnya luar biasa. Disitulah saya baru mulai ada terjun, pergi facial, jual odol, jual sikat gigi. Nah, setelah bulan ke-7, saya kurangin obat dokter. Kurangin sekali. Kan saya sehari 3 kali, saya kurangin sekali. Masuk bulan ke-9, saya kurangin 2 kali. Jadi mulainya startnya sih Iya, jadi mulainya sih suplemen dulu ya, skincare baru belakangan ya, sehat dulu ya. Kalau skincare saya nggak terlalu penting dulu. Saya fokus di penyakit saya dulu. Saya memang tidak pernah fokus di ini dulu. Saya fokus karena saya punya penyakit penyumbatan itu aneh.
saya punya lutut, saya jujur ya, Jakarta mall banyak, kamu tanya Ami, saya nggak tahu jalan, saya nggak pernah keluar jalan, gara-gara kaki saya satu yang kanan itu nggak bisa digerakin. Jadi saya cuma duduk kemana-mana, duduk, kalau mau pergi kemana-mana, putra-putri saya mau beliin kursi roda, segala macam, ada kursi rodanya. Saya bilang, saya malu, saya masih muda, suruh saya duduk, makanya saya nggak pernah keluar. Nah, waktu saya dibawa ke rumah sakit, ini diganti yang besi tempurungnya, saya nggak mau, saya kabur juga. Akhirnya apa? Saya rela di rumah terus. Begitu penyumbatan jantung saya pembukaan 80, kaki saya sudah mulai bisa digerakin. Ternyata itu, saya kan suka sakit kepala sebelah, kaki satu yang pokoknya di bagian kanan nggak beres lah gitu ya. Kayak orang stroke gitu. Tapi setelah saya penyumbatan udah dicek, udah 80 itu, saya udah mulai bisa naik tangga, tidak perlu merangkak lagi. Biasanya kan saya naik tangga merangkak. Malu kan, saya nggak pernah mungkin ke rumah-rumah. Waktu saya ke ini aja ke Korea, saya jalannya itu diseret. Mr. Lee aneh melihat saya, kaki kamu kenapa? Saya kan malu, biasanya kan saya nggak berani kelihatan orang, saya seret-seret kan. Nah pas saya di Korea itu kelihatan sama dia, emang kakinya kenapa? Oh kaki saya memang ini satu ini nggak normal. Tadinya kan mau operasi ganti tempurungnya. Ternyata sekarang percaya nggak, saya bisa naik gunung, saya bisa jalan 5 kilo, 10 kilo, tidak ada masalah apa-apa lagi. Tanpa operasi. Nah, inilah setelah 9 bulan di atas, saya sudah berhenti obat dokter, tapi suplemen sekarang masih tetap. Tapi sekarang saya cuma minum 1 bungkus, saya udah nggak minum banyak. Nah, ini ada pertanyaan nyambung. Waktu lagi berusaha memulihkan gitu ya, minum omega 3-nya sama puertinya berapa banyak per hari? Kebetulan nyambung nih. Gimana? Minum omega 3 dan puertinya berapa banyak seharinya? Oh ya, saya bilangin ya. Awalnya kan saya memang nggak berani terlalu banyak. Dari awal kan saya bilang saya 2 bungkus, omega 3 tetap 2 biji, puertinya saya 1 kali. Saya berani itu purity sampai 1 tahun saya tetap 1. Omega saya tetap 2. Hemohimnya doang yang sering saya tingkatin. Kadang saya 3 bisa 4. Saya terasa terlalu capek, saya bisa 4. Waktu saya di Korea kan jalan kan, saya nggak terlalu kuat kan. Saya sampai 5-6 bungkus. Sampai 5-6 bungkus. Tapi kalau saya nggak banyak kegiatan, saya 3 bungkus gitu. Nah itu tadi kan ada penurunan berat badan juga ya. Nah iya. Nah, itu berapa lama turunnya bisa segitu sama apa sambil ngurangin makan dan lain-lain atau gimana caranya tuh? Saya terus terang aja ya, sedikit pun saya tidak mengurangin makan. Memang saya tidak menargetkan menurunkan berat badan. Tapi ini juga nggak tahu ya, setelah saya sehat, yang paling parah, paling kelihatannya di perut saya. Di perut saya kan biasanya pakai ukuran XL kalau pakai celana. Sekarang saya pakai M. Saya pakai M. Umur saya yang dulu 18 tahun atau 19 tahun punya baju yang pas body itu, tadi saya ada nggak lupa kirim ya, bisa muat sekarang. Saya kaget juga. Ternyata yang pertama saya hilang itu betul-betul di perutnya. Lu bayangkan sudah turun mesin, sebenarnya turun mesin udah 6 kali. Tapi sekarang 5 kan tadi yang satunya yang umur yang tahun 97 itu meninggal waktu masih kecil, dia kena leukemia. Nah, jadi saya udah 6 kali turun mesin, tapi sekarang saya pakai ukuran M. M aja masih longgar. Saya pakai ukuran M masih longgar sekarang. Kalau saya keluar ya, jangan ada yang ini ya, jangan ada yang tertawa ya. Kalau saya keluar jalan kaki gitu ya, lihat dari belakang, pasti orang bisa bersiul. Xiao-cie. Tapi jangan lihat depannya ya.